Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman masih menantikan kehadiran daripada channel Remember Me 74 ya. Sehingga saya sebagai admin daripada Remember Me 74 ini, kalau teman-teman selalu menantikan, selalu merindukan konten-konten yang terbaru yang saya upload di channel saya ini, tentu itu akan menjadi satu penyemangat yang besar buat saya sebagai kreator. Dan memang kalau saya lihat-lihat dari analitik yang ada, setiap saya ini upload konten yang terbaru, itu masih saja ada peningkatan. Dan itu artinya teman-teman masih banyak yang merindukan, masih banyak yang menantikan. Dan di dalam kesempatan hari ini pun Remember Me 74 masih akan membagikan tema yang sama, yaitu satu konten cerita yang ada di dalam bentuk tulisan, kemudian juga diberikan latar belakang berupa pemandangan alam. Pemandangan alamnya ya biasa, karena ini kita berada di lokasi pedesaan ya, sehingga ya masih sama seperti pohon pisang, tanaman padi, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan atau istilahnya juga mendoakan ya, semoga teman-teman yang hadir di dalam video yang saya buat pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan segala rezekinya, dan juga dilancarkan segala usahanya. Dan tentunya saya berdoa juga semoga semuanya dalam keadaan yang selalu berbahagia, dijauhkan dari segala masalah maupun dari segala mara bahaya ya. Jadi seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut kita ke topik yang sebenarnya. Jadi topik yang akan saya berikan di dalam kesempatan hari ini yaitu di hari yang ke-15 di bulan November 2022 ini menceritakan tentang kehidupan anak kos. Kehidupan anak kos itu yang bernama yaitu si Herman. Tentu kita semua tahu yang namanya anak kos ya, seperti bagaimana itu tentu kita semuanya sudah bisa membayangkannya ya. Jadi seperti bagaimana ya. Kemudian inti dari cerita ini adalah
yang mana si Herman itu mempunyai tetangga yang bernama Pak Rohman, yang mana Pak Rohman ini sudah berusia 54 tahun ya. Jadi Pak Rohman ini usianya sudah 54 tahun. Dia ini mempunyai seorang istri yang bernama yaitu siapa itu ya, kok lupa lagi nih saya, Bu Sulikah ya. Jadi Bu Sulikah nama daripada istri Pak Rohman itu. Dan mereka ini mempunyai seorang putri, tetapi putrinya itu sudah menikah, dan setelah menikah putrinya itu ikut keluar kota suaminya, sehingga Pak Rohman dan istrinya ini akhirnya hanya tinggal berdua saja. Pak Rohman ini pekerjaannya adalah sebagai seorang pemborong bangunan begitu, dengan beberapa anak buah ya. Tetapi beberapa tahun yang lalu Pak Rohman ini mengalami suatu kecelakaan pada saat bekerja, sehingga Pak Rohman ini mengalami sakit yang cukup parah. Dan untungnya istrinya ini masih mempunyai satu kegiatan atau mata pencaharian, yaitu sebagai seorang tukang jahit. Dan si Herman itu cukup akrab ya, cukup akrab sekali dengan keluarga daripada Pak Rohman ini. Jadi dulunya itu sebelum Pak Rohman ini mengalami sakit seperti yang saat itu si Herman ini seringkali berkunjung, bahkan menemani Pak Rohman ini untuk bermain catur. Tetapi setelah Pak Rohman ini mengalami sakit yang cukup parah itu, Herman pun masih saja rajin dan sering-sering menjenguk Pak Rohman itu. Cuman bedanya untuk saat-saat setelah Pak Rohman ini sakit, mereka berdua tidak lagi menjalani atau melakukan permainan catur lagi, dikarenakan Pak Rohman sudah tidak lagi bisa untuk lama-lama duduk ya, jadi tinggal tiduran saja. Dan bahkan Pak Rohman ini matanya pun sudah mengalami sedikit rabun begitu ya. Ya namanya juga sakit, mau digimanain lagi. Tetapi inti daripada cerita ini adalah dimana pada suatu sore itu seperti biasa si Herman ini pergi berkunjung ke rumahnya Pak Rohman itu.
yang mana sore hari itu istri daripada Pak Rohman, yaitu Bu Sulikah, itu sedang tidak ada di rumah ya. Dan setelah menanyakan kepada Pak Rohman, ternyata istrinya itu sedang keluar untuk mengantarkan jahitannya kepada yang pesan. Nah, tidak lama kemudian ya, Bu Sulikah pun datang. Kemudian karena melihat si Herman yang sedang bertamu, itu seperti biasa Bu Sulikah pun segera membuatkan teh manis hangat untuk si Herman ini. Akan tetapi entah itu sial, entah itu bagaimana ya, pada saat Bu Sulikah ini ingin atau akan menaruh gelas di meja untuk disuguhkan kepada si Herman, ini mungkin karena Pak Rohman tangannya yang memegang rokok itu bergerak sehingga kena lengan daripada Bu Sulikah ini. Dan tentu saja Bu Sulikah pun langsung terkejut, dan cangkir yang dipegangnya pun tentu saja jatuh ya. Dan dengan menggerutu, akhirnya Bu Sulikah ini berusaha membersihkan air yang tumpah dari teh itu. Dan posisinya saat itu dia itu menunduk. Nah, disitulah akhirnya menimbulkan suatu awal ya, suatu awal bahwasanya si Herman yang selama ini tidak begitu memperhatikan yang namanya Bu Sulikah itu, pada kondisi itulah si Herman ini menyaksikan satu keindahan yang tiba-tiba merasuki ya, merasuki si Herman. Dan disitulah si Herman ini tidak segera mengalihkan pandangannya, tetapi justru sebaliknya, si Herman ini malah semakin melotot lah, semakin melihat dengan terus-menerus, sehingga pada akhirnya ketahuan matanya si Herman yang arahnya kemana itu ketahuan oleh Bu Sulikah ini. Dan ternyata yang membuat si Herman tambah nekat, setelah Bu Sulikah tahu bahwasanya si Herman ini memperhatikannya dengan seksama, dia ini bukannya menegur atau marah ya, tetapi malah membiarkan apa yang dilihat oleh si Herman itu tetap bisa dilihat, tanpa Bu Sulikah ini berusaha untuk menutupinya. Sehingga terjadilah pergolakan di antara di pikiran si Herman ini. Apalagi kemudian Bu Sulikah pun membuatkan teh kembali, dan setelah menyuguhkannya pun masih tidak berubah ya, posisinya tidak berubah, sehingga si Herman ini berpikir seakan-akan Bu Sulikah ini memberikan satu kesempatan kepada si Herman itu.
Kemudian yang membuat jantung si Herman ini semakin tidak karuan adalah setelah Bu Sulikah ini duduk di kursi di mesin jahitnya itu. Disitulah ternyata Bu Sulikah ini malah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada si Herman. Pokoknya ini ceritanya cukup seru ya teman-teman. Jadi saya hanya memberikan satu gambaran garis besarnya sesuai apa yang saya ingat alurnya, dan untuk selengkapnya silahkan teman-teman untuk menyimak ya, menyimak dari awal sampai akhir supaya tidak terputus untuk alurnya ini. Dan semoga apa yang saya bagikan dalam kesempatan hari ini kembali bisa memberikan satu hiburan untuk teman-teman di waktu luang. Dan tidak lupa untuk kembali saya sampaikan rasa berterima kasih saya untuk teman-teman, untuk saudara-saudara semua yang sudah selalu hadir di dalam setiap Remember Me 74 ini upload video yang terbaru. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel ini, saya harapkan bantuannya dengan cara memberikan dukungan, yaitu subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk loncengnya supaya dihidupkan ya, supaya setiap ada video yang teman-teman belum lihat, itu secara otomatis YouTube akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada teman-temanku semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat berbahagia di hari ini. Apalagi hari ini cuaca cukup mendukung, cukup cerah. Tidak seperti yang dialami oleh si Herman dan Bu Sulikah, yang mana sore itu sedang turun hujan dengan cukup deras, dan itu memang menambah suasana semakin romantis di antara Bu Sulikah dan si Herman ini. Ya, kita semua tahu kalau musim hujan, kemudian sore-sore atau istilahnya itu senja gitu ya, senja hari, kemudian turun hujan, itu bagaimana ya, itulah yang menambah suasana menjadi semakin membuat si Herman dan Bu Sulikah ini semakin bersemangat. Begitupun saya pun akan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang baru kalau terjadi hujan. Kalau teman-teman banyak yang selalu hadir, apalagi teman-teman membantu untuk membagikan konten ini ke media-media sosial atau ke teman-teman saudara ya. Jadi teman-teman itu membagikan linknya itu ke teman lagi, jadi akan semakin banyak yang menonton. Itu yang saya harapkan. Oke, sekian dulu kebersamaan kita
di sore hari ini atau di hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia.